kehujahan sunnah. Ya, umat Islam itu telah sepakat bahwasanya apa yang keluar itu dari Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, atau takril, ketetapan, dan hal yang dimaksudkan itu sebagai pembentukan hukum Islam. Nah, inilah yang maksudnya as-sunnah itu sebagai hujah. As-sunnah ini yang betul-betul berasal dari Nabi, yaitu sahih atau hasan atau hadis makbul, ini dapat dijadikan pembentukan hukum. Nah, kita dapat hadis tersebut dapat dijadikan hukum dan juga sebagai tuntunan. Nah, dalam beribadah, bermuamalah, dalam hal akidah, dalam hal menjalankan agama, yaitu bisa dijadikan sebagai tuntutan hukum, ya, dalam hal pembentukan hukum, serta diriwayatkan itu kepada kita dengan sanad yang sahih, ya, yang menunjukkan kapasitas atau dugaan kuat tentang kebenarannya memang berasal dari Nabi, maka ia menjadi hujjah atas kaum muslimin dan itu sebagai sumber hukum syar'nya. Maksud dengan hujjah itu bisa dimaksud sebagai sumber hukum syara'. Kita dalami berkenaan dengan hujjah ini. Kalau pengertian hujjah ini, kalau dalam bahasa Arab, ya, ini kan bahasa Arab adalah istilah yang banyak digunakan di dalam Al-Quran dan di literatur Islam, yang bermakna ini secara bahasanya adalah tanda, bukti, dalil, alasan, atau argumentasi. Sehingga kata kerja berhujjah diartikan sebagai memberikan alasan-alasan. Kadang kata hujjah ini disonankan dengan kata burhan, yaitu argumentasi yang valid sehingga dihasilkan kesimpulan yang dapat diyakini dan dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kita hubungkan dengan hadis. Kalau hadis itu hadis yang sahih, yang hasan, yang makbul, yang benar berasal dari Nabi, ya, itu dapat dijadikan argumen yang valid, ya, untuk menghasilkan kesimpulan baik dalam beribadah, berakidah, yang dapat diyakini dan dipertanggungjawabkan kebenarannya karena berasal dari Nabi. Karena kita dalam menjalankan agama itu, ya, sumbernya itu mesti harus valid. Nah, inilah yang dikatakan sebagai hujjah, argumentasi yang valid. Nah, hujjah, ya, kita lihat itu terdapat di dalam kata-kata surat Quran, surat Al-An'am ayat 149, ya, yang artinya, katakanlah Allah mempunyai hujjah yang jelas lagi kuat, maka jika dia menghendaki pasti dia memberikan petunjuk kepada kamu semua. Dari pengertian seperti itulah hujjah dapat diklasifikasikan jadi dua, yaitu hujjah nakliyah dan hujjah aqliyah. Kalau hujjah nakliyah itu berdasarkan Al-Quran dan hadis, ya, teks, ya. Kalau hujjah aqliyah itu berdasarkan akal, pikiran. Inilah yang kalau dipahami sebagai kehujahan sunnah atau kehujahan hadis. Hujjah hadis ini adalah keadaan hadis yang wajib dijadikan hujjah atau dasar hukum, dalil syar'i, sama dengan Al-Quran, dikarenakan adanya dalil-dalil syar'i yang menunjukkannya. Hadis adalah sumber hukum Islam, pedoman hidup kaum muslimin yang kedua setelah Al-Quran. Inilah yang dimaknai sebagai hujjah. Kita lihat dalil-dalil berkenaan dengan kehujahan hadis. Yang pertama adalah keimanan. Konsekuensi keimanan itu kepada risalah Nabi SAW adalah wajib menerima setiap yang berasal dari beliau dalam urusan agama. Kita Islam, kita mengaku beriman, konsekuensinya kita harus menerima yang namanya rukun iman. Salah satu dari rukun iman itu, itu adalah beriman dengan Nabi. Ya, bukti kita beriman kepada Nabi yaitu adalah menerima Nabi. Ya, wajib menerima setiap yang berasal dari beliau itu dalam urusan agama. Kemudian timbul pertanyaan, kenapa?
Ya, kenapa? Karena yang pertama, Allah telah memilih para rasul dan memuliakan mereka di antara hambanya untuk menyampaikan syariatnya itu kepada manusia. Ya, dari ribuan para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah, dipilih yang lam naqsushum alaika, yang tidak kita ketahui siapa yang ribuan nabi itu, ya, diseleksi menjadi 25 nabi yang telah kita ketahui, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Dari 25 nabi dipilih 5 nabi, ya, rasul ulul azmi. Ya, dari 5 nabi dipilih Nabi Muhammad. Ya, Allah lah yang memilih rasul. Ya, di dalam buku Michael Hart itu 100 orang yang paling berpengaruh di dunia, yang nomor satunya itu adalah Nabi Muhammad. Nah, artinya apa yang dipilih Allah ini, ya, itu adalah yang terbaik, diakui baik oleh Allah itu sendiri atau oleh manusia, baik oleh non muslim ataupun yang muslim. Nah, Allah telah memilih para rasul dan memuliakan mereka di antara hamba-hambanya untuk menyampaikan syariatnya kepada manusia. Perintah beriman kepada rasul itu berbarengan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Konsekuensi beriman kepada Allah dan rasul itu bersifat menyeluruh. Tidak bisa kita katakan beriman hanya kepada Allah saja, ya, seperti ingkar sunnah. Ingkar sunnah itu mereka mengingkari hadis Nabi. Mereka hanya memakai Al-Quran yang satu saja. Itu tidak bisa seperti itu, karena itu perintah kita dalam beriman. Ya, kalau kita patuh kepada Allah, harus patuh pula kepada Rasul. Kalau kita patuh kepada Rasul, otomatis juga kita patuh kepada Allah, karena konsekuensi beriman kepada Allah dan Rasul itu bersifat menyeluruh. Artinya kalau kita tidak beriman kepada Rasul, otomatis kita tidak beriman kepada Allah. Nah, kemudian yang ketiga itu dalam urusan agama, Rasulullah SAW tidak menyampaikan sesuatu kecuali berdasarkan petunjuk yang diwahyukan kepadanya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Bahwasanya Nabi menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan urusan agama, Nabi menyampaikan hadis, Nabi menyampaikan sunnah, yaitu semuanya bukan berdasarkan hawa nafsunya Nabi, tetapi berdasarkan petunjuk yang diwahyukan Allah kepada Nabi. Kemudian dalil-dalil kehujahan hadis berdasarkan ayat Al-Quran. Al-Quran telah mewajibkan umat Islam untuk mentaati Rasulullah SAW di samping mentaati Allah. Wajib kembali kepada Rasul, sunnah bila mana berselisih pendapat. Quran surat An-Nisa ayat 59, hukum taat kepada Rasul sama dengan taat kepada Allah. Quran surat An-Nisa ayat 80, barang siapa yang mengikuti dan mentaati Rasul, maka ia akan mendapatkan petunjuk. Mengikuti Rasul merupakan petanda seseorang akan dicintai Allah dan mendapatkan ampunan serta rahmatnya. Nah. Kemudian sangat banyak ayat yang membicarakan yang menunjukkan, memberikan kepada kita petunjuk bahwa hadis tersebut itu dapat dijadikan hujjah, argumentasi yang valid, yang kuat, yang dapat digunakan untuk sumber hukum Islam. Allah memerintahkan umat Islam, manusia, agar mentaati perintah Rasul dan menjauhi larangannya, dan memerintahkan mereka untuk memenuhi panggilan Rasul dan menganggap bahwa ajakannya kepada mereka itu merupakan sebuah kehidupan. Allah pun memperingatkan kita dengan coba azab yang pedih bila menentang perintah Rasul. Allah tidak memberikan pilihan yang lain kepada orang mukmin, baik laki-laki maupun perempuan, dalam menerima hukum yang diputuskan oleh Rasulullah. Artinya kita harus sami'na wa ata'na, patuh kita kepada Al-Quran, ya, kita mendengar dan taat kepada Al-Quran. Seperti itu juga kita kepada hadis Nabi.
harus patuh dan mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi melalui hadisnya. Dalam artian di sini adalah hadis yang benar-benar berasal dari Nabi, hadis sahih, hasan, atau hadis yang makbul. Setelah diteliti, hadis tersebut memang berasal dari Nabi, tidak boleh diingkari lagi. Al-Quran pun bersumpah menafikan iman orang-orang yang berpaling. Ya, dalam Al-Quran ini bersumpah bahwa iman orang yang berpaling dari ketetapan hukum Rasul, ya, ingkar sunnah, atau tidak mau menerima hukumnya dengan kerelaan dan sepenuh hati. Allah juga menempatkan penerimaan hukum dari Rasul dan keberpalingan darinya sebagai ukuran yang membedakan antara keimanan dan kemunafikan. Sebagai orang yang beriman, kita sangat dianjurkan untuk mengikuti jejak Rasulullah SAW. Dalam menunjukkan kehujahan sunnah beranjak dari ayat-ayat Al-Quran, Abbas Mutawalli Hamadah menyajikannya secara panjang lebar dalam dua kategori. Yang pertama, ayat-ayat yang khusus, ya, kalau kita kaji di dalam Al-Quran, terdapat ayat-ayat yang khusus mengenai Rasul yang diwajibkan oleh Allah untuk mentaatinya. Nah, kemudian yang kedua, itu ada ayat-ayat yang khusus mengenai Rasulullah SAW yang menjelaskan Al-Quran itu kepada seluruh umat manusia. Kemudian dalil-dalil kehujahan hadis berdasarkan hadis atau sunnah itu sendiri. Hadis dan sunnah ini sendiri menunjukkan bahwa kita mesti harus berhujjah, menjadikan Al-Quran itu sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Hadis dari Malik annahu balaghahu anna Rasulullah SAW qala taraktu fikum amraini, aku meninggalkan, ya, untuk kamu sekalian itu amraini, dua perkara, lan tadillu ma tamassaktum bihima, dan kamu tidak akan, lan di sini kan penekanan taukid, ya, lan tidak akan, tadillu tidak akan sesat itu kamu selama-lamanya, ma tamassaktum bihima, selama kamu itu berpegang teguh itu kepada keduanya. Apa keduanya tersebut? Kitab Allah wa sunnata Nabi, adalah Al-Quran dan sunnah atau hadis Nabi. Nah, ini hadis terdapat pada hadis 1395 dalam kitab Muwatta Imam Malik yang menyatakan kita mesti harus berhujjah kepada hadis Nabi. Kemudian pada hadis yang lain, Anil Miqdam ibnu Maqdi karibaan Rasulullah SAW annahu qala ala inni utitul kitab wa mislahu ma'ahu, sesungguhnya aku diberi oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Quran dan yang semisal dengan Al-Quran itu, yaitu maksudnya penjelas dari Al-Quran itu sendiri, yaitu sunnah Nabi. Nabi diberi Al-Quran, Nabi diberi hadis dan sunnah yang harus kita pakai sebagai sumber ajaran dalam menjalankan syariat. Nah, kemudian ada juga terdapat pada hadis Sahih Bukhari, hadis 6737, hadis dari Abi Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW berkata, kullu ummati yadkhulunal jannah, ya, kullu ummati, setiap ummati, setiap umatku itu yadkhulunal jannah, ya, pasti akan masuk surga, illa man abah, kecuali orang-orang yang abah, yang enggan, yang tidak mau masuk surga. Kalau ya Rasulullah, kemudian sahabat itu menjadi heran. Kalau bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai itu Rasulullah, waman ya'ba, siapa yang enggan itu masuk surga? Ya, karena menurut sahabat tidak ada yang enggan, yang mau, pasti semuanya itu masuk, pingin, mau masuk surga.
Ya, kemudian sahabat menanya, siapa yang enggan itu masuk, yang termasuk kategori yang enggan masuk surga itu? Kemudian dijawab oleh Nabi, qala man ata'ani dakhala jannah. Barang siapa yang patuh kepadaku, kepada ajaran-ajaran yang berasal dari Nabi Muhammad, kepada hadis, kepada sunnah yang disampaikan Nabi, barang siapa yang taat kepada hadis dan sunnah, dakhalal jannah, itu pasti itu akan masuk surga. Wa man asani faqad aba. Dan barang siapa yang mendurhakaiku, ya, tidak mau patuh terhadap hadis dan sunnah, ya, faqad aba, itu termasuk orang-orang yang enggan itu masuk surga. Ya, padahal surga itu, ya, segala kenikmatan itu ada di surga. Apa yang tak inginkan itu pasti ada di surga. Ya, sangat banyak hadis-hadis yang menyatakan kita itu harus berpegang kepada Al-Quran dan hadis. Ya. Amma ba'du fa inna khairal hadis, dan sebaik-baiknya perkataan itu adalah kitabullah. Wa khairul huda, dan sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad SAW. Wa syarrul umur, dan seburuk-buruknya itu perkara itu adalah yang diada-adakan atau perkara yang bid'ah. Wa kullu bid'ah dhalalah, dan setiap yang bid'ah itu adalah sesat. Tsumma yaqulu, kemudian berkata, ana aula bi kulli mu'minin min nafsi man taraka malan fali ahlihi wa man taraka dainan aw duya'an fa ilayya wa ala. Ya, kemudian ada hadis yang selanjutnya, ya, taji kitabullah qala fa bi sunnah Rasulullah, ya. Hadis yang diriwayatkan itu dari Anas, dari ahli Samin, ashab Mus'ab, Mu'az bin Jabal, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lama arada ayat asa Mu'az, ketika akan itu mengutus yang namanya Mu'az ke Yaman, qala kaifa taqdi, berkata Nabi kepada Mu'az bin Jabal, bagaimana kamu memberikan hukum, bagaimana kamu menentukan suatu hukum. Iza arada laka qada, kalau kamu ingin berhukum, menentukan suatu hukum tertentu, menentukan hukum terhadap suatu permasalahan. Qala uqti bi kitab, ya, sesungguhnya aku menentukan suatu hukum bi kitabillah, berdasarkan Al-Quran. Qala fa illam tajid fi kitabillah, apabila kamu tidak menemukan hukum atau permasalahan tersebut dalam Al-Quran, qala fa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka aku akan menentukan hukum permasalahan tersebut berdasarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala fa illam tajid, dan apabila kamu tidak menemukan hukum tersebut di dalam sunnah Rasulullah, ya, wala fi kitab billah, dan juga tidak terdapat dalam Al-Quran, qala ajtahid, maka aku akan berijtihad, ra'i wal, ya, ini sebagai contoh, ya, tahap-tahap itu dalam hal penentuan hukum. Hadis itu sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Nah, kemudian dalil-dalil kehujahan hadis itu juga terdapat pada fakta sejarah, yaitu adalah ijma, konsensus atau kesepakatan, itu para ulama. Para sahabat baik sewaktu Nabi Muhammad masih hidup maupun setelah beliau wafat itu sangat memperhatikan segala perintah dan larangan yang bersumber dari Rasulullah. Mereka itu tidak membeda-bedakan antara hukum yang diwahyukan Allah dalam Al-Quran dengan hukum yang berasal itu dari sunnah. Nah, ini fakta sejarahnya. Dia berdasarkan
ijma, kesepakatan ulama, kesepakatan umat Islam. Kemudian dalil-dalil kehujahan yang selanjutnya itu adalah berdasarkan logika. Sesuai dengan logika, ya, Allah telah menurunkan Al-Quran kepada Rasulnya agar ia menyampaikan Al-Quran dan menjelaskan maksudnya kepada manusia. Yang penjelasan beliau tersebut tetap dalam bimbingan dan tuntunan wahyu dari Allah. Oleh karena itu, akal yang sehat dapat menerima bila Nabi Muhammad itu pun wajib itu diikuti dan ditaati, sebab tidak ada artinya taat kepada Al-Quran tanpa mengamalkan penjelasan sunnah. Ya, tidak. Nabi Muhammad itu wajib diikuti dan ditaati, sebab tidak ada artinya taat kepada Al-Quran tanpa mengamalkan penjelasan sunnah. Ya.